खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with Huzur. Kami mendapatkan kehormatan untuk menayangkan beberapa mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz minggu ini. Di antaranya adalah mulakat dengan mantan Presiden Ghana. Selain itu, Huzur tercinta memimpin mulakat dengan anggota Nasirat dan Lajnah Jerman. Begitu juga pada hari Senin, dengan penuh kehangatan Huzur menerima audiensi dengan beberapa anggota Dewan Hampshire. Kita akan mulai dengan mulakat pada hari Minggu. Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kehangatan menemui Lajnah dan Nasirat dari Jerman. Pada hari Minggu yang lalu, 70 anggota Nasirat dan Lajnah yang secara khusus menempuh perjalanan dari Jerman mendapatkan kemuliaan untuk dapat mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih di studio MTA Islamabad. Mulakat dimulai dengan tilawat dan pembacaan terjemah dalam bahasa Jerman. Dan setelah menyampaikan laporan perjalanan, Nasirat mendapatkan kesempatan untuk bertanya mengenai keagamaan dan permasalahan yang mereka hadapi. Pertanyaan saya adalah, bagaimana saya bisa memberikan arti penting sebenarnya yang menjadi hak Allah Ta'ala dalam hidup saya? Kamu tahu kan siapa wujud yang memberikan segala sesuatu kepadamu? Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala mengatakan orang lain yang kamu puja atau yang kamu anggap yang memberi segala sesuatu kepadamu sebenarnya tidaklah memberikan apa-apa. Akulah Rabbul Alamin, akulah Rabbmu. Akulah yang memeliharamu. Sebelum kamu lahir, aku telah mengaturkan segala sesuatunya untukmu. Ketika kamu akan terlahir ke dunia ini, aku telah mengaturkan susu untukmu dengan perantaraan ibumu. Aku telah mengaturkan seorang ibu yang akan merawatmu, yang akan mengurusimu. Ibumu telah memenuhi segala kebutuhanmu. Orang tuamu telah mengaturkan sarana pendidikanmu, berupaya supaya kamu mendapatkan pendidikan. Karenanya Allah Ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk belajar. Dengan mengingat hal ini, kamu akan mengetahui bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, yakni Maha Pemelihara, dan kamu harus bersyukur kepadanya. Dan yang merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala adalah ibadah. Jika kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala mengatakan, jika engkau ingin bersyukur, aku akan ajarkan caranya, yakni dawamlah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Bacalah doa-doa yang disunnahkan dan juga yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, panjatkanlah rasa syukur kepada Allah Ta'ala di dalam ruku dan sujudmu. Karena Allah Ta'ala telah menciptakanmu, lalu mengatur segala sesuatu untuk pemeliharaanmu, perawatanmu. Orang tuamu memberikan pendidikan yang terbaik kepadamu. Begitupun untuk pakaian yang kamu kenakan. Orang tuamu telah memenuhi biaya untuk transportasi. Kamu datang dari Jerman kemari, biayanya dari orang tua kan? Untuk itu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Jika itu muncul di benakmu, yakni segala sesuatu ini Allah Ta'ala sediakan untukku, dengan begitu hak ibadah kepada Allah Ta'ala pun akan terpenuhi, begitupun akan muncul banyak-banyak rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Oke? Baik Huzur, jazakallah. Pertanyaan saya adalah, sesuai dengan ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah, ayat ke-52, kenapa kita tidak diperbolehkan untuk menjalin pertemanan dengan Yahudi dan Kristen? Kamu harus membaca Al-Quran secara utuh. Sebelum itu dikatakan bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran Karim, memberikan jalan petunjuk kepada orang-orang mukmin dan telah menganugerahkan agama yang terbaik untukmu. Lalu jika kamu menjadikan mereka sebagai kawan karena didasari rasa takut, maka itu adalah keliru. Di tempat lain Allah Ta'ala mengatakan, jangan berteman dengan mereka sedemikian rupa sehingga membuatmu menjauhkan diri dari orang-orang beriman, dari mendengar ucapan orang mukmin, firman Al-Quran, perintah agama, dari hal-hal baik yang diperintahkan jemaat kepadamu. Lalu kamu mengatakan bahwa kawanku selalu mengatakan di sekolah, padahal kawan tersebut tidak tahu mengenai agama,
tidak meyakini wujud Allah Ta'ala, tidak mengenal Allah Ta'ala, Rasulnya, tidak juga mengamalkan ajaran Hadrat Isa alaihissalam, tidak beribadah, sudah meninggalkan agama. Jika kamu menjalin pertemanan orang seperti itu, maka pertemanan itu akan berpengaruh kepadamu. Kamu pun akan semakin jauh dari agama. Pada dasarnya Allah Ta'ala tidak melarang jika kamu berteman dengannya, menjalin kedekatan dengannya, sehingga kamu dapat menabliginya. Namun jika kamu menciptakan jarak darinya, melarangnya untuk dekat denganmu, lalu bagaimana kamu bisa menabliginya? Yang dimaksud Allah Ta'ala dalam hal ini adalah orang-orang yang telah terjauh dari agama, janganlah berteman dengannya. Dan janganlah takut kepada siapapun. Jika kamu membaca ayat-ayat ini dalam konteksnya, kamu akan bisa memahami. Allah Ta'ala ingin menganugerahkan kemenangan dan keberhasilan kepadamu. Jangan beranggapan bahwa orang-orang dunialah yang akan mendapatkan kesuksesan akhir. Kesuksesan akhir adalah milikmu. Untuk itu, hindarilah orang-orang yang tidak baik itu. Suatu ketika ada seorang penganut agama Sikh yang datang menemui Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ia mengatakan bahwa saat ini saya tengah terjauh dari agama. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, gantilah kursi tempat dudukmu di sekolah ataupun di kolegimu. Pindahlah ke kursi lain, duduk dengan orang yang religius. Lalu beberapa hari kemudian ia datang lagi dan mengatakan bahwa saya telah mengganti posisi tempat duduk saya, berpindah dari tempat duduk semula yang awalnya sebangku dengan seorang ateis, dan saya terpengaruh oleh keyakinannya yang tidak meyakini keberadaan Tuhan dan terjauh dari agama. Sekarang itu semua telah hilang dari benak saya, dan sekarang saya baik-baik saja. Karena sekarang teman sebangku saya adalah orang yang beragama. Untuk itu, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, jika kalian menjalin persahabatan dengan orang-orang yang tidak baik, maka itu akan berpengaruh kepadamu. Sekalipun orang itu tidak mengatakan apa-apa, tetap saja secara tidak disadari akan berdampak padamu. Untuk itu, jalinlah pertemanan dengan yang beragama, yang soleh, dan berakhlak baik. Ada sebagian orang yang tidak menganut agama apapun, namun berakhlak baik, mendengarkan ucapanmu, mengapresiasimu, tidak mengganggumu, tidak membulimu di sekolah. Orang seperti itu bisa kamu jadikan teman. Maksud Allah Ta'ala dalam ayat tersebut adalah, jangan jadikan orang buruk sebagai teman. Dan di antara orang-orang yang tidak beriman itu, banyak yang terlibat dalam keburukan, menyembah berhala, melakukan perbuatan syirik, dan mereka berkeinginan untuk menjauhkan kamu dari agama, sehingga kamu menjadi seperti mereka. Untuk itulah Allah Ta'ala mengatakan hal tersebut. Di tempat lain Allah Ta'ala pun berfirman, bertemanlah dengan mereka, ubahlah mereka, sampaikanlah tabligh kepada penentangmu. Jalinlah persahabatan sedemikian rupa sehingga mereka menjadi temanmu, layaknya sebagai kerabatmu. Waliyun hamim, yakni persahabatan yang kental dengannya. Allah Ta'ala tidaklah mengatakan untuk menutup pertemanan dengan siapapun, melainkan mengatakan bahwa janganlah berteman dengan mereka yang tidak berakhlak baik, karena mereka akan membuatmu rusak. Adapun mereka yang baik, yang berakhlak baik, sekalipun tidak meyakini agamamu, silahkan untuk berteman dengannya, karena disebabkan oleh akhlaknya yang baik, mereka akan mendekatimu, dan jika mendekat, maka akan terbuka jalan tabligh. Dengan begitu kamu bisa mengajarkan agama kepadanya. Maksud di sini adalah bukan tidak menjadikan siapapun sebagai teman, janganlah menjadikan orang kafir yang menjauhkanmu dari agama sebagai teman. Pertanyaan saya adalah, doa yang menyebutkan, Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab kubur, apakah ini akan dirasakan di kuburan setelah kita meninggal? Maksud dari azab kubur di sini adalah setelah meninggal manusia ada di dalam kubur kan? Ini adalah cara untuk menjelaskannya dalam istilah zahir, karena penghisaban akan dimulai segera setelah seseorang wafat, dimulai setelah seseorang masuk kubur, ruhnya akan naik ke langit. Jadi maksud azab kubur di sini adalah supaya Allah Ta'ala tidak secara ketat meminta pertanggungjawaban kita. Jasad kita ada di dalam kubur, yakni semoga ruh kita tidak mendapatkan perlakuan sedemikian rupa, yakni tidak mengalami azab. Dan semoga Allah mengampuni kita. Oke, semoga Allah telah ridho kepada kita. Caranya adalah, lakukanlah amalan soleh. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah, maka beribadahlah kepadanya. Dia juga memerintahkan untuk berakhlak baik, bersimpati kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yatim. Untuk itu kamu harus memperhatikannya, bersikaplah baik kepada orang-orang, perlihatkanlah akhlak yang mulia kepada orang lain. Semua ini merupakan corak ibadah. Jika seseorang memenuhi hak Allah Ta'ala dan hak hambanya, maka apa perlunya bagi Allah Ta'ala untuk mengazabnya?
Namun meskipun demikian masih ada kekhawatiran, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Untuk itu kita berdoa agar diselamatkan dari azab kubur. Jangan sampai setelah kita mati nanti, kita mendapatkan pertanyaan yang dengannya, ini dalam corak metafora, diberikan permisalan bahwa yang ada di dalam kubur adalah jasad seseorang, karena ruhnya segera naik ke langit. Jika seseorang akan diazab, lalu Allah Ta'ala memberikan jasad baru pada ruh tersebut, itulah yang mendapatkan azab, bukan jasad yang ini. Oke? Tubuh ini akan tertinggal di dunia. Jadi untuk menjelaskan kepadamu telah diberikan contoh, yakni jika seseorang meninggal, lalu dikubur, kemudian dimulailah hukuman. Hukuman tidaklah didapatkan di dalam kuburan, melainkan dirasakan oleh ruh yang naik ke atas. Namun diberikan permisalan oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Karena yang kamu ketahui hanyalah jasad yang ada di dalam kubur. Untuk itu semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan jangan sampai menghisab kita yang membuat kita akan menderita. Pertanyaan saya adalah ketika Huzur merasakan kebahagiaan atau diliputi kesedihan, pada saat itu apa yang Huzur lakukan? Ketika bahagia saya melakukan hal yang sama, ketika sedih pun saya melakukan hal yang sama. Ketika saya bahagia, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika bersedih, saya mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Apalagi yang kita miliki selain dari itu? Oke? Pertanyaan saya adalah, teman sekelas saya mengatakan bahwa Islam tidak menganggap pria dan wanita sama karena pria diizinkan memiliki 4 istri, sedangkan wanita tidak. Kenapa wanita tidak? Katakan pada temanmu, jika wanita diizinkan memiliki 4 suami, maka mereka akan menderita. Allah Ta'ala memberikan potensi kepada setiap orang sesuai dengan fitratnya. Berkenaan dengan menikahi lebih dari 1 istri, dilakukan untuk beberapa tujuan. Kaum pria tidak dibebaskan begitu saja. Allah Ta'ala memberikan banyak persyaratan untuk melakukannya, yakni yang paling pertama, jika itu diperlukan untuk tujuan agama, sebagaimana para nabi perlu untuk memiliki istri lebih dari 1, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu semata-mata untuk menyebarkan agama. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, pelajarilah setengah ilmu agama dari Aisyah. Beliau sangat memberikan keutamaan kepada wanita, sehingga bahkan kepada kaum pria pun Rasulullah memerintahkan untuk mempelajari setengah agama dari seorang wanita. Bukankah itu merupakan sikap mengutamakan wanita? Apalagi yang lebih dari itu, menikahi lebih dari 1 istri supaya wanita dapat berperan dalam menyebarkan agama, karena jumlah wanita lebih banyak, sehingga perlu untuk mentarbiyatinya. Alasan selanjutnya, terkadang dokter memvonis bahwa dari wanita ini tidak akan terlahir anak, lalu demi untuk mendapatkan anak, seorang pria bisa menikahi wanita lain dengan seizin istrinya. Jadi jika alasan-alasan ini ada, baru bisa dilakukan. Namun meskipun demikian, Allah Ta'ala memberikan hak kepada kaum wanita. Hazrat Masih Maud Islam menulis dengan jelas dalam hal ini, bahwa wanita mendapatkan hak, yakni jika seorang wanita beranggapan bahwa suatu saat nanti suami saya bisa menikah lagi dengan wanita lain, maka sebelum menikahi si pria tersebut, si wanita bisa membuat perjanjian bahwa kamu tidak akan menikahi wanita lain, terlepas dari apakah saya bisa melahirkan anak atau tidak, apakah saya sakit atau tidak. Kamu berjanji tidak akan menikah dengan wanita lain selama saya masih hidup. Dan si pria harus mematuhi perjanjian itu. Jadi perjanjian yang ia tulis itu harus ia taati, dan syarat tersebut bisa dituliskan. Jadi sebelum menikah, silahkan tetapkan syarat untuk tidak menikahi wanita lain, sehingga jika melanggarnya, pria tersebut akan berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Oke? Allah Ta'ala menciptakan fitrat manusia sedemikian rupa di mana mereka tidak akan mampu bertahan dengan bersuamikan lebih dari 1. Allah Ta'ala menciptakan fitrat yang lain, yakni wanita menginginkan untuk memiliki 1 suami dan mengekspresikan cintanya hanya kepadanya saja. Sebaliknya Allah Ta'ala memasukkan fitrat itu di dalam diri para pria. Wanita tidak banyak menjalin pertemanan, sebaliknya kaum pria banyak. Meskipun ada juga wanita yang rusak dan tidak baik, yang menjalin hubungan dengan pria lain selain dari suaminya. Inilah yang nampak di lingkungan masyarakat di sini, dengan begitu keburukan menyebar. Jadi untuk terhindar dari keburukan-keburukan itu, Allah telah mengizinkan kaum pria untuk poligami, karena itu lebih baik daripada terjerumus dalam dosa. Kamu bisa bertanya balik kepada wanita yang bertanya itu, silahkan interview dia. Ketika kamu sudah berusia 15 tahun nanti, silahkan tanya kepada para wanita, apakah Anda mau memiliki suami lebih dari 1? Jangan-jangan wanita itu malah akan menamparmu. Namun pria tidak akan merespon seperti itu.
Jadi itulah fitrat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, dan sesuai dengan itu Allah Ta'ala memberikan hak kepada mereka, yakni sesuatu yang tidak ada dalam fitrat manusia, bagaimana dia akan melakukannya. Namun meskipun demikian, ada suku-suku di dunia ini, di beberapa daerah pelosok di India atau kepulauan di sana, di mana para wanita yang berkuasa di sana, dan wanita biasa memiliki 2 bahkan 3 suami. Memang ada juga di dunia ini yang seperti itu, namun Allah Ta'ala mengatakan bahwa itu bukan fitrat kalian. Namun dengan bersuami lebih dari 1, tidak akan diketahui anak yang terlahir itu dari suami yang mana. Iya kan? Jika seorang pria berpoligami, anak yang terlahir nantinya akan diketahui itu anak siapa. Namun jika bersuami lebih dari 1, tidak akan bisa diketahui itu anak siapa. Apakah anak suami pertama, kedua, atau ketiga. Lalu bisa terjadi kekisruhan. Begitupun pada saat pembagian harta kekayaan, bisa timbul kekacauan. Jadi untuk menghindarkan dari perselisihan seperti itu, Allah Ta'ala menanamkan fitrat yang seperti itu, dan hal itu bahkan dijumpai pada hewan. Allah Ta'ala telah memberikan hak sesuai dengan fitrat tersebut, namun di dalamnya Allah Ta'ala memberikan syarat, yaitu diperbolehkan jika dapat memenuhi syaratnya. Jika tidak, tidak. Oke? Jazakallah huzur. Pertanyaan saya adalah, jika ada yang memiliki wewenang atas kita, seperti orang tua atau guru, jika terjadi perbedaan pendapat dengan beliau-beliau, dalam keadaan demikian, bagaimana saya harus menyikapinya? Khususnya jika suami istri merasa bahwa pendapat kami benar. Berapa umurmu? Saya 15 tahun, huzur. 15 tahun. Berarti pengalaman yang kamu miliki adalah 15 tahun. Jika dikurangi 7 tahun, maka sisanya tinggal 9 tahun pengalaman. Adapun guru kamu atau orang tua kamu, usia mereka sudah tua dan pengalamannya jauh lebih banyak. Jadi dengan menghitung pengalaman, mereka mengetahui bahwa menurut pengalaman mereka, bahwa sesuatu itu keliru, dan mereka pun perlu argumen pendukung dalam memberikan alasan. Namun jika orang tua menganggap bahwa mereka yang benar dan menyalahkan pendapatmu, padahal kamu di pihak yang benar, dan silakan minta mereka untuk membuktikan, agar kemudian kamu dapat menerimanya, yakni alih-alih adu argumen. Jadi hal itu jangan didasari untuk adu argumen saja. Silahkan mintakan kepada orang tua untuk menjelaskan permasalahannya. Namun jika tetap mereka menolak, jika itu merupakan perkara prinsip dan mereka tetap bersikeras bahwa mereka di pihak yang benar, silahkan katakan kepada mereka bahwa saya akan berdoa, dan silahkan ayah ibu pun berdoa, dan kemudian jika hatimu merasa puas untuk menerima masalah itu, maka kamu akan menerimanya. Jika tidak, tidak. Ada beragam perkara yang bisa menimbulkan argumen. Apakah masalah pandangan, masalah perjodohan? Itu pertanyaan umum kan? Jika mereka mengatakan itu, kita mengatakan ini. Terkadang datang lamaran perjodohan untuk seorang gadis. Orang tua mengatakan jodohnya baik, namun putrinya menolak karena merasa belum puas. Namun orang tua bersikeras agar kamu mau menikah dengannya. Lalu kamu bisa mengatakan, baik, saya akan berdoa. Setelah berdoa, jika saya merasa puas, maka saya akan menerimanya. Jika tidak, maka tidak. Allah Ta'ala memberikan hak untuk menerima maupun menolak. Jika putrinya menerimanya, baru orang tua mempunyai suara dalam masalah perjodohan. Jika masalah prinsip atau masalah pendidikan, atau jika guru mengatakan sesuatu kaitannya dengan pendidikan, guru pasti memberikan alasan kepadamu. Setelah itu kamu akan menerimanya kan? Jika kamu masih belum paham, minta beliau untuk menjelaskannya. Guru tidak akan berdebat denganmu tanpa sebab. Janganlah menggolongkan para guru dengan orang tua dalam golongan yang sama. Mereka memiliki cakupan masing-masing yang memberikan nasihat kepadamu dalam batas cakupannya atau menyampaikan argumen. Lingkup area guru adalah sekolah dan pelajaran. Jadi berbagai jenis kasus yang terjadi, kamu harus melihatnya dan membedakannya sendiri. Dalam urusan perjodohan, orang gadis diberikan hak mau menerima ataukah tidak. Namun jika ingin, berdoalah sebelum memutuskan. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Adapun dalam urusan pendidikan, jika kamu memiliki argumen kuat, silakan sampaikan kepada gurumu. Adapun guru-guru yang baik, mereka selalu menerima hal itu. Jika kamu tidak paham, mintakan lagi untuk dijelaskan, karena bagaimanapun guru pengalamannya lebih banyak darimu. Janganlah berkeras kepala pada suatu pendapatmu. Islam tidak menghendaki sikap keras kepala. Islam menghendaki kerjasama untuk memutuskan sesuatu. Duduk bersama dan saling meyakinkan satu sama lain. Jadi harus ada kepuasan, namun argumen bukan hanya untuk beradu saja, bukan untuk ego pribadi. Oke? Jangan untuk menyombongkan diri dengan beranggapan pendapatmu yang terbaik, lalu tidak mau mendengar pendapat orang lain. Ada banyak hal, begitupun jika saya mengatakan sesuatu dan menurut saya itu tidak benar,
lalu saya akan menerima bahwa itu salah. Jadi ketika suatu hal sudah dipahami, maka seseorang harus mengakui bahwa saya telah melakukan kesalahan, namun jangan jadikan ini sebagai bahan kesombongan atau perkara ego. Mungkin saja kamu mengatakan sesuatu sesuai dengan pemahamanmu pada masa itu. Kadang seseorang mengucapkan kata-kata keras untuk menyampaikan poinnya, namun ketika difahami dan diketahui, maka hendaknya kita kembali merubah pandangan kita. Ini bukanlah perkara syariat, di mana kita harus teguh bertahan pada sesuatu hal, apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Timbulkanlah pemikiran seperti itu, bahwa kami harus mengatakan yang benar itu benar dan yang salah adalah salah. Dan berusahalah untuk memahami, bukan bersikap keras kepala dengan menganggap saya yang benar. Tidak mesti kita selalu benar dalam setiap hal, kekeliruan bisa terjadi. Hal itu bisa menimpa saya juga, menimpa kamu dan juga semua orang. Oke? Baik, Huzur, jazakallah. Huzur, insyaAllah ta'ala tahun ini kami akan memasuki usia lajnah, insyaAllah ta'ala. Huzur, mohon berikan kami petunjuk bagaimana untuk menjadi lajnah yang terbaik. Kamu telah menjadi nasirat yang terbaik, kan? Sebagaimana kamu telah menjadi nasirat yang terbaik, begitupun terapkanlah untuk menjadi lajnah yang terbaik. Setelah menjadi lajnah, jangan lantas menganggap diri sudah bebas. Sekarang saya sudah 15 tahun, 3 tahun lagi akan 18 tahun. Lalu saya akan terbebas dari kontrol orang tua. Lalu berpikir bahwa sesuai peraturan di negeri ini yang mengizinkan untuk bebas. Lalu berpikiran bebas untuk berteman dengan siapapun atau untuk tidak berteman dengan seseorang. Berpikiran untuk saya bisa bebas menginap di rumah kawan saya, padahal di rumah itu ada lawan jenis dan tidak ada batasan pardah di sana. Berpikiran bahwa saya bebas bisa melakukan apa saja, itu adalah tidak baik. Islam mengatakan bahwa seorang muslim wanita atau seorang Ahmadi harus menjaga kesuciannya dan harus teguh berada di dalam batas-batas syariat. Jadi perhatikanlah hal-hal itu, bahwa apapun yang akan saya lakukan, itu demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Jika demikian adanya, maka kamu akan menjadi lajnah yang baik, menjadi manusia yang baik, warga negara yang baik. Oke? Jadi seorang lajnah yang baik harus menjadi warga negara yang baik juga dan manusia yang baik. Harus memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala setiap saat. Dan ingatlah selalu di benak bahwa saya adalah wanita Ahmadi. Adapun wanita Ahmadi atau wanita Muslim harus menjadi teladan bagi orang lain. Untuk itu ia harus memenuhi hak-hak ibadah dan memenuhi hak-hak orang lain, akan bersikap simpati kepada orang lain, sopan, berakhlak baik, membantu orang miskin, memperhatikan adik-adik, menghormati yang dewasa, menghargai, dan jangan bersikap keras kepala, seperti yang saya katakan tadi, melainkan perlihatkanlah akhlak yang baik setiap saat. Dengan begitu kamu menjadi lajnah yang baik. Sudah sering saya sampaikan sebelumnya, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah selalu bahwa Allah Ta'ala melihat segala tingkah laku kita. Rasulullah SAW bersabda demikian, bahwa Allah Ta'ala menyaksikan kita. Jadi apapun yang ingin kita lakukan harus didasari untuk meraih keridhaannya. Sebagaimana di ruangan ini ada CCTV yang bekerja untuk sementara, namun kamera CCTV Allah Ta'ala bekerja secara permanen, bahkan bisa melihat apa yang ada di dalam kalbu kita. Untuk itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan hati, usahakanlah untuk senantiasa suci. Jika demikian akan menjadi lajnah yang baik. Oke? Jazakumullah Huzur. Huzur, pertanyaan saya adalah, ketika Allah Ta'ala menetapkan Hadrat Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, lantas setelah perang Khandaq, perihal para pria dari Banu Quraidah yang dihukum mati, kenapa tidak diberi belas kasihan dalam kasus tersebut? Berkenaan dengan itu, saya telah menyampaikan khutbah yang rinci, kamu tidak mendengarnya ya? Saya tidak bisa menguraikannya dalam waktu 5 menit. Singkatnya adalah, Hadrat Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ketika orang-orang itu melakukan pemberontakan, beliau berkata kepada mereka, saya akan berikan keputusan untuk kalian. Jika kalian meninggalkan tanah ini, maka akan saya ampuni kalian. Adapun rencana jahat yang kalian buat untuk menentang Islam dan Muslim, saya tidak akan mengatakan apa-apa mengenai itu, dan saya maafkan. Maka mintalah keputusan dariku. Mereka menolaknya dan mengatakan, kami akan meminta keputusan dari seorang sahabat. Adapun sahabat tersebut yang masuk Islam dari Yahudi, mengatakan bahwa saya akan memutuskan sesuai dengan syariat Musa, yakni syariat Hadrat Musa mengatakan bahwa
Orang yang melakukan pemberontakan seperti ini dan membuat rencana pembunuhan juga berusaha untuk menciptakan kekacauan dan kerugian, maka berdasarkan syariat Nabi Musa harus dihukum mati. Lalu akhirnya dihukum mati. Namun masih ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan jumlahnya 300, ada yang mengatakan jumlahnya 400, ada yang 1000 yang dihukum mati, termasuk anak-anak dan wanita. Ada yang berpendapat bahwa tidak semuanya yang dibunuh, yakni dalam sejarah. Saya telah menyampaikan secara rinci dalam khutbah saya. Jadi orang-orang Yahudi itu menolak untuk menerima keputusan Rasulullah. Mereka mengatakan, saya tidak mau diputuskan oleh Anda, biarkan oleh sahabat Anu saja. Lalu akhirnya diputuskanlah oleh sahabat tersebut sesuai dengan syariah Nabi Musa. Jadi keputusan tersebut adalah sesuai dengan syariat mereka. Tidak bisa dituduhkan kepada Rasulullah. Oke, cari juga khutbah saya tersebut dan simak lagi. Oke, jazakumullah huzur. Setelah acara mulakat selesai, anggota nasirat mendapatkan keberkatan untuk menerima pena dari huzur. Pada hari Sabtu yang lalu, mantan Presiden Ghana yang terhormat John Mahama mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz di Islamabad. Dalam pertemuan tersebut, Huzur mendiskusikan semasa beliau tinggal di Ghana dan mengungkapkan harapannya untuk kelanjutan kemajuan bangsa dan negara-negara Afrika itu harus bercita-cita untuk membangun negara mereka sehingga mereka terbukti menjadi sarana bantuan dan membantu negara lain. Beliau mengatakan kunci kesuksesan mereka adalah kejujuran di antara para pemimpin dan rakyat. Saya terkesan dan saya membaca banyak tentang beliau. Jadi, saya tidak kecewa dalam hal betapa luasnya pengetahuan beliau tentang dunia dan terutama negara saya sendiri, Ghana. Saya kagum akan betapa besarnya perhatian beliau dengan perkembangan di Ghana. Tentu saja, saya terlibat dalam kampanye politik mengarah ke pemilu pada tanggal 7 Desember nanti. Lalu, beliau menanyakan banyak hal kepada saya, tapi juga memberi banyak informasi kepada kami perihal pengetahuan beliau tentang Ghana. Mengetahui latar belakang beliau pernah tinggal di Ghana bagian utara dan terlibat dalam pertanian di Ghana bagian utara, memperkenalkan benih gandum untuk menanam gandum di Ghana untuk pertama kalinya. Beliau tertarik khususnya di bidang pertanian, jadi beliau bertanya tentang apa yang ingin kami lakukan dengan sumber daya air yang sangat besar yang kami miliki di Sungai Volta. Beliau mengetahui Sungai Volta, Volta Putih dan Volta Hitam, dan beliau mengatakan bahwa kita harus melakukannya dengan menggunakan banyak air itu untuk keperluan irigasi dan pertanian. Saya banyak belajar bahwa beliau pernah tinggal di Ghana. Beliau adalah kepala sekolah pertama sekolah menengah Ahmadiyah di Salaga, dan kemudian beliau juga menjadi kepala sekolah menengah Ahmadiyah di Esakir. Jadi beliau punya cukup banyak latar belakang dari Ghana. Dan beliau mengungkapkan bahwa putra beliau lahir di rumah sakit pendidikan Tamale. Jadi kami merasa bangga bahwa beliau adalah pemimpin komunitas ini. Kami tahu bahwa misi Ahmadiyah di Ghana berjalan dengan sangat baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Dan kami ingin berkolaborasi dengan mereka jika kami membentuk pemerintahan berikutnya untuk dapat mengembangkan banyak hal yang mereka lakukan. Pada hari Senin, anggota Dewan Senior dari berbagai tingkatan Dewan Hampshire di sekitar Hadikatul Mahdi mendapat kehormatan untuk bermulakat dengan Huzur. Saat mulakat, mereka semua mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada Huzur dan mengungkapkan perasaan mereka dan meminta bimbingan Huzur. Kami sangat tersanjung untuk dapat beraudiensi. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu tentang kesehatan Anda. Terima kasih. Anda menjalani operasi baru-baru ini. Terima kasih banyak. Sekarang saya sudah lebih baik. Baik, saya senang sekali. Saat pertemuan berakhir, para anggota Dewan berkesempatan untuk berfoto dengan Hazrat Khalifatul Masih. Mereka juga menerima hadiah dari Huzur. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Sungguh luar biasa mendengar pandangan beliau pada beberapa pertanyaan yang diajukan, termasuk saya sendiri di mana saya meminta petunjuk beliau sebagai Ketua East Hampshire pada hari Kamis, dan beliau memberi saya nasihat untuk berada di sana karena saya dipilih oleh rakyat dan berada di sana untuk mendukung rakyat dan melakukan apa yang mereka tanya dan minta dari saya. Saya mengalami saat-saat yang indah pada pagi ini bertemu dengan Yang Mulia,
Menurut saya, beliau sangat menarik untuk didengarkan dan saya mendapati beliau sangat perhatian bagaimana beliau mendekati semua orang di ruangan itu. Saya sedikit gugup bertemu dengan beliau, tapi beliau benar-benar membuat saya nyaman dan saya ingin sekali bertemu dengan beliau lagi. Mendengar pandangan yang mulia di pertemuan itu sangat mencerahkan, terutama komitmen yang ditegaskan kembali akan toleransi, cinta untuk semua, tiada kebencian untuk siapapun, untuk mendengarkan pandangan beliau tentang bagaimana kita dapat memberikan pengaruh positif, bahkan sebagai anggota dewan lokal dari tingkat akar rumput ke atas, untuk menyebarkan pesan toleransi dan perdamaian kepada sesama tetangga kita, dan untuk memberikan pengaruh pada politisi nasional. Dunia adalah tempat yang penuh gejolak, dan saya percaya bahwa yang mulia adalah sebuah proyeksi cinta, dukungan, dan toleransi, kekuatan kebaikan yang berguna di dunia ini. Itulah beberapa cuplikan dari aktivitas huzur minggu lalu. Kita akan akhiri dengan ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz menyampaikan berkenaan dengan ekspedisi Raji. Huzur menceritakan suatu kejadian yang menggambarkan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menjelaskan riwayat tersebut. Katanya Safwan bin Umayyah membawa tawanannya Zaid bin Dasana keluar dari haram, disertai juga oleh rombongan para tokoh Quraisy. Setelah di luar, Safwan memerintahkan hamba sahaya yang bernama Nashtas untuk membunuh Zaid. Nashtas maju dan mengangkat pedang. Pada saat itu, Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh Mekah yang ada di sana untuk menonton insiden tersebut, maju dan bertanya kepada Zaid, katakan dengan sejujurnya, apakah saat ini hati kamu tidak ingin agar kamu digantikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kami bunuh menggantikan kamu? Lalu kamu terbebas dari hukuman ini, lalu hidup dengan penuh kebahagiaan dengan keluargamu. Lalu air mata mengalir deras dari mata Zaid, lalu berkata dengan marah, Abu Sufyan, apa yang kamu katakan ini? Demi Tuhan, bahkan sedikit pun saya tidak rela jika kaki Rasulullah tertusuk duri demi untuk menggantikan kematian saya ini. Mendengar itu Abu Sufyan spontan berkata, demi Tuhan, saya tidak pernah melihat orang yang mencintai orang lain seperti ini. Seperti halnya para sahabat Muhammad mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nashtas mensyahidkan Hadrat Zaid.